Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua sudah ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar. Bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau. Anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat? Menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapak itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya. Dipecah-pecahkannya. Dan di tangan daripada murid-murid. Dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak. Jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, shalom warga kerajaan yang kasih Tuhan. Kita jumpa lagi pagi ini dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita memasuki bulan yang ke-8. Kalau di kalender kita masuk dalam season of autumn ya. Jadi itu bicara soal mature ya ininya tema bulanan kita. Jadi kedewasaan ya, kita jadi dewasa
ya. Dan pagi ini saya ingin membagi kepada kita semua tentang bagaimana orang yang dewasa itu kemudian bersikap, bagaimana orang dewasa itu kemudian melakukan hal-hal yang perlu dalam hidup mereka. Nah, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, judulnya adalah Kingdom Heritage, jadi warisan kerajaan surga. Nah, ayatnya yang akan kita baca pagi ini, sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 ya. Dari sana kita akan memulai 30 menit ke depan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Akibatnya, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat Korintus memberikan sebuah kesaksian sekaligus pengajaran bahwa harus ada transformasi dari sifat kanak-kanak kepada sifat dewasa yang ditandai dengan perubahan pola pikir, ya, perubahan cara bersikap. Kalau dulu sebelum dewasa artinya sebagai kanak-kanak, ya berpikir bersikapnya juga seperti kanak-kanak. Tapi setelah dewasa, maka transformasi itu harus terjadi menjadi dewasa dan tidak berpikir secara kanak-kanak. Salah satu tadi yang disinggung, walaupun banyak aspek, kita kembali ke screen kepada PowerPoint-nya. Nah, salah satu yang penting untuk kita dapat dikatakan sebagai dewasa, walaupun di sana banyak sekali kriteria, tetapi saya ingin angkat pagi ini kriteria utama dari kedewasaan adalah tanggung jawab. Ya, tadi Bapak Pendeta senior kita Pak Rifin mengatakan tidak lagi jadi terima saja, tapi menjadi pemberi. Nah, saya tambahkan pagi ini salah satu tanda dari kedewasaan itu adalah tanggung jawab. Kita lihat sebuah quotes, ini seorang hamba Tuhan luar biasa, disingkat Ed Cole namanya, Edwin Louis Cole. Maturity comes not with age, ya. Jadi kedewasaan itu tidak datang karena umur atau dengan usia, atau dengan bahasa yang lain, dewasa itu bukan karena umur, ya. Tetapi kedewasaan itu muncul dengan penerimaan sebuah tanggung jawab, with the acceptance of responsibility. Jadi kedewasaan itu salah satu ukuran penting yang harus bisa kita bedakan dari sikap anak-anak adalah bukan bertambahnya usia, ya, tetapi penerimaan akan tanggung jawab. Nah, warga kerajaan, seseorang yang dikatakan dewasa ketika dia bisa responsibility, punya tanggung jawab dalam semua aspek kehidupannya. Untuk pagi ini, saya ingin tegaskan, salah satu tanggung jawab dari orang yang dewasa sebagai warga kerajaan adalah menyadari posisi dirinya. Betul ya, menyadari posisi dirinya. Ini dulu yang ingin firman Tuhan bangun atas kita semua supaya kita sadar. Apa itu? Next. Bahwa kita adalah sebagai pewaris. Nah, ini dulu. Setiap warga kerajaan adalah pewaris. Apa itu pewaris? Pewaris itu pihak yang mewariskan. Apa saja yang diwariskan nanti akan kita bahas di dalam warisan kerajaan ini. Tapi sadarkah kita bahwa kita ini pewaris? Ini penting.
dengan menyadari bahwa kita pewaris, kita tidak bisa sembrono. Karena apapun yang kita kerjakan, disadari atau tidak celakanya, proses pewarisan itu terus terjadi. Gitu loh ya. Makanya itu penting, orang yang bertanggung jawab itu mengerti positioningnya. Ngerti, oh saya ini pewaris. Apa saja yang akan diwariskan nanti. Ya kita sadar ataupun tidak. Tapi penting sebagai pewaris itu mesti sadar bahwa dirinya mewariskan sesuatu sebagai pribadi. Karena apa? Setiap warga kerajaan, laki perempuan, besar kecil, berpangkat atau tidak, siapa saja itu akan memberikan dampak pada generasi yang akan datang. Pasti. Karena dalam interaksi kita akan saling memberi pengaruh. Pengaruh itu pun sebuah warisan sebetulnya. Maka setiap kita mesti yakin, sadar setiap waktu, dan tidak hidup dengan sembrono. Karena siapapun kita yang beribadah pagi ini, Anda semua adalah pewaris-pewaris. Pegang dulu ini, katakan dalam hati, yes, saya adalah pewaris. Dengan kesadaran ini, kita akan hati-hati, bertanggung jawab betul, memahami posisi kita sebagai pewaris, dan tidak bertindak yang sembrono. Kita masuk sekarang dalam lebih penting lagi. Kesadaran sebagai pewaris ini penting karena akan mengarahkan kita kepada tujuan ilahi dalam hidup kita. Yang kita bahas pagi ini adalah warisan kerajaan. Setiap kita itu adalah pewaris dari sebuah warisan kerajaan Allah. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Next. Apa saja yang akan kita wariskan? Ini sebetulnya 2 tahun yang lalu pernah saya sampaikan. Tetapi dengan terang yang baru, saya ingin kita mendapatkan sebuah pemahaman yang penting. Orang yang dewasa mengerti tanggung jawab dan posisinya, kata Ed Cole, sebagai pewaris. Paling tidak ada 3 warisan generasi yang ada pada kita yang harus hati-hati kita manage. Kita bicara sekarang yang pertama. Setiap warga kerajaan, siapapun Anda pagi ini, Anda adalah pewaris dari warisan harta. Ya, ini warga kerajaan, bila perlu dicatat ya saudara, bahwa kita ini punya tugas mewariskan harta. Amsal 13 ayat 22 dari terjemahan baru bahasa Indonesia, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Firman Allah yang hidup sebagai pembanding, harta orang baik. Nah ini, ditinggalkan sebagai warisan bagi keturunannya. Tetapi harta orang berdosa jatuh ke tangan orang-orang benar. Warga kerajaan, kalau kita sadar sekarang sebagai pewaris harta, maka sebagai warga kerajaan siapapun kita, sejak usia yang mungkin, oh saya masih muda Pak, oh ngapain bicara warisan, oh tunggu dulu. Ya saudara, kita sedang menyiapkan sesuatu untuk generasi mendatang. Tidak bisa kemudian tanpa ditata dengan benar. Makanya next, Raja Daud itu mengatakan demikian di dalam Mazmur 37, ya. Tolong slide-nya kita pindah. Nah, dahulu aku muda, katanya. Sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Coba ingin saya baca terbalik. Tak pernah kulihat
dalam bahasa saya. Anak cucu orang benar itu meminta-minta roti, bukan? Boleh kan? Saya bikin pengertian yang begini. Mengapa? Karena ada warga kerajaan atau orang tua yang sadar posisinya sebagai pewaris. Makanya kemudian terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini mengatakan sejak aku muda sampai tua tak pernah kulihat orang baik ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Nah, ayo warga kerajaan, kita adalah pewaris. Dan sebagai warga kerajaan tadi kata Edpol yang bertanggung jawab, yang mengerti posisinya, itu pasti akan menata dengan benar bahwa dirinya itu adalah pewaris bagi generasi berikutnya. Bagian pertama, mewariskan harta. Tolong jangan tinggalkan share screen yang terakhir, karena saya mesti ke sana terus. Nah, Raja Daud menyadari penting bahwa tidak pernah ya anak orang benar itu akhirnya meminta-minta roti karena punya orang tua si pewaris yang hidup benar di dalam Tuhan. Warga kerajaan, ayo ini mulai kita pikirkan masa-masa. Anda semua, kita semua yang ada di sini adalah pewaris-pewaris bagi generasi yang akan datang. Ada pendapat yang tidak benar di luar sana, tapi saya yakin juga masih banyak dianut oleh orang-orang Kristen, terutama maaf permisi kata juga dari orang-orang timur ini, Indonesia, Chinese, Tionghoa, dan sebagainya, yang merasa bahwa anak-anak itu ada rezekinya sendiri. Lalu orang tua akan berpikir, buat apa? Akan dihabiskan sendiri untuk dirinya. Gitu. Seneng sendiri, buat apa? Kalau nanti kerja keras sejak muda, ujung-ujungnya hanya dinikmati oleh mereka. Itu sebenarnya prinsip yang salah. Karena Alkitab mengajarkan orang benar itu akan mewariskan harta kepada anak cucunya. Saya ingat pada saat kuliah dulu, ini judul skripsi saya. Itu tentang penghibahan atau pewarisan. Dan di sana aspeknya memang begitu dalam. Itu harus kita atur sejak dini. Setelah mendengar firman Tuhan ini, ayo mulai siapkan. Sebaiknya semua pewarisan itu diurus dengan benar sebelum tugas kita selesai di bumi ini. Jangan sampai nanti itu rame geger di belakang hari, saudara. Ya, ayo, ini mesti diatur. Tapi juga sebaliknya jangan sampai salah mengatur, karena hukum melindungi kita semua. Saya dengar cerita ada orang tua yang terlunta-lunta karena proses pewarisan yang keliru. Dia sekarang masih hidup, tapi semua sudah jatuh ke tangan anak-anaknya, sehingga dia tidak berkuasa lagi, akhirnya tidak bisa apa-apa. Memang ini ada aturan-aturan hukum dan aturan perundang-undangan yang mesti ditaati supaya dua-duanya benar. Tapi prinsipnya itu semua diatur, saudara. Warga kerajaan ini diatur, diurus dengan benar. Hari ini yang juga saya tulis di Morning Devotion, saya terkagum-kagum dengan pribadi yang bisa menghibahkan hartanya sampai 2.000 miliar. Ya, rame kan itu di media sosial. Om Tio itu, nah sekarang jadi ribut. Ya karena apa? Itu rupanya menurut analisa saya adalah sebuah harta yang lama, harta keluarga. Yang ada mungkin di luar negeri, atas nama yang bukan dirinya, atau sekarang atas nama company yang saya dengar di Singapura dan di mana-mana. Dan akibatnya, ya dulu karena memang tidak diatur sedemikian rupa, anak-anaknya yang 7 orang dan kemudian nyewa pengacara ke sana kemari mengurus. Dan hari-hari ini sedang jadi trending topik. Konon ada 16 T yang diserahkan 2 T. Ya semoga ini semua benar. Di atas itu semua kita melihat adanya sebuah ketidakteraturan pada awal. Ya, maka menimbulkan masalah di kemudian hari. Betapa banyak generasi berikutnya terjadi sebuah sengketa dan tidak memuliakan Tuhan
karena perihal pewaris dan pewarisan ini tidak diatur dengan benar. Maka sekarang ayo mulai kita atur sebagai warga kerajaan yang bertanggung jawab. Warisan harta sesuai dengan aturan berlaku diatur sedemikian rupa. Jangan segan-segan untuk menghubungi kami para hamba Tuhan atau rekan-rekan. Kalau tidak ngerti ya nanti kita mesti ke konsultan-konsultan yang mengerti untuk hal itu. Ya, jadi ini mesti diatur benar. Yang pertama, kita itu pewaris dari harta dunia. Ya, kenapa begitu? Karena ini tidak bisa dibawa mati, saudara. Harta itu tidak bisa dibawa mati, tidak bisa menyertai kita. Satu-satunya cara supaya dia bisa menyertai kita adalah ia diberikan kepada orang lain. Siapa itu? Dia diberikan kepada keturunan kita dan orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, begitu kita serahkan, ya dia akan menyertai. Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang Tuhan tunjuk atas kita, itu akan menyertai kita, menjadi kekal milik kita. Ya, ini penting warga kerajaan yang dewasa, yang mature, yang mengerti tanggung jawab. Jangan ini dibiarkan begitu saja, wis jarno wis, atau tidak dibicarakan. Saya ingat 2 tahun yang lalu sudah seniseng mulai bicara dengan anak-anak saya. Walaupun saya masih sehat, gitu ya. Ini penting untuk memberikan penyadaran. Apa ini? Dan kemudian terbuka. Ini menjadi penting. Pewaris harus terbuka. Papa punya harta berapa? Punya utang atau tidak? Jangan sampai ini bermasalah di kemudian hari. Ini penting, saudaraku. Sehingga ketika ada apa-apa bingung semua nanti. Tidak tahu ini di mana, ini di mana. Ayo, dalam prinsip pertanggungjawaban sebagai warga kerajaan, jadilah pewaris yang baik. Ayo, walaupun di rumah sama-sama katakan amin. Ya, ini penting, saudara. Yang kedua, apa itu? Next, yang kedua adalah pewaris yang bertanggung jawab punya tugas mewariskan karakter. Karakter. Amsal 4 ayat 3-4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, perhatikan ayat 4, aku diajari ayahku. Diajari ini tidak saya cantumkan di sini, bahasa aslinya itu yara. Ya, yara. Jadi diajarkan, katanya kepadaku, biarlah hatimu. Yaranya ini tidak menuju ke otak, tapi menuju ke hati. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Yang kedua, kita mesti sadar warga kerajaan yang dewasa dan bertanggung jawab, kita punya tugas mewariskan karakter kepada anak-anak kita. Ini bicara yang lebih valuable. Selain harta, saudara-saudara beres, sekarang karakter ini mulai dini mesti disiapkan dan disadari dengan penuh tanggung jawab. Kita semua ini para pewaris, makanya di awal tadi posisi ini harus disadari. Kalau tidak disadari, kita tidak peduli dengan karakter kita. Yang mana itu sebenarnya sedang mewariskan sebuah pewarisan, proses pewarisan yang tidak tepat. Bahkan itu tidak bisa sampai lalu. Ya, karena Amsal katakan aku diajari itu pakai kata yara. Artinya itu ditembakkan, diindoktrinasikan, disengajakan secara serius, sungguh-sungguh. Ya. Jadi betul-betul dirancang sebuah pengajaran penting tentang pewarisan karakter ini. Karena tidak bisa kemudian jalan begitu saja. Ingat pepatah, kebiasaan itu menjadi karakter, buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Hati-hati. Makanya kemudian yang berikutnya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kita mesti sadar juga, Petrus katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi. Nah, kita dulunya pun kalau tidak diatur, tiba-tiba kita diwarisi saja. Kita menjadi diri kita hari ini
Satu karena yara, karena pengajaran yang memang betul-betul diajarkan dengan tepat. Bisa juga karena warisan-warisan yang kita tidak paham. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Buah tidak akan pernah jatuh dari pohon. Kacang tidak pernah meninggalkan lanjarannya, kata orang Jawa. Jadi itu diwariskan. Kita sadar posisi kita, positioning kita. Kita ini pewaris, maka mesti hati-hati. Ya, ini bicara soal apa? Bicara soal keseriusan. Bicara soal mengadakan waktu-waktu khusus. Bicara soal keberanian untuk menegur bila generasi atau anak-anak kita salah. Hati-hati saudara, pewarisan ini dilakukan dengan serius. Dengan sadar ini tanggung jawab orang yang matur. Tidak hanya mencari uang, asal dia cukup harta, lalu selesai. Atau berpikir lagi, dia sudah tua, dia sudah dewasa, atau bahkan dia sudah menjadi keluarga sendiri. Proses pewarisan terhenti, no. Diajar, memang Salomo mengatakan ketika aku menjadi anak tunggal di rumah ayahku, aku diajar. Tapi sesungguhnya yara itu sepanjang umur. Bedakan dengan intervensi dengan kehidupan anak-anak kita. Tapi mengajar tentang karakter perlu dikawal terus-menerus. Saya sudah punya anak juga yang sudah menikah. Tapi sebelum menikah saya permisi berkata, bahkan dalam pernikahan itu saya khusus mengatakan, ada banyak hal kamu akan berjalan sendiri, meninggalkan papa, mama, bersatu dengan suamimu, dengan pasanganmu. Tapi satu hal, untuk urusan dengan Tuhan, untuk urusan-urusan rohani dengan Tuhan, papa dan mama masih punya hak untuk mengingatkanmu apabila kamu lupa, apabila kamu tidak setia, apabila kamu tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, penanaman karakter-karakter kerajaan itu tidak bisa kemudian kita kendorkan. Yara, proses pewarisan karakter itu penting. Next, ada sebuah bagan ini yang sudah sering lama ini ya. Ada dua orang. Jadi ini perbandingan generasi antara keluarga Jonathan Edwards dengan Max Jukes. Di mana terus terang saja Jonathan Edwards itu orang yang takut Tuhan. Punya istri juga yang punya karakter yang takut akan Tuhan. Mereka masuk dalam pernikahan, menghasilkan kurang lebih menurut penelitian ada 1.500 keturunan Jonathan Edwards. Tapi lihat itu, begitu hebatnya, begitu luar biasa. Ada 300 pendeta. Clergyman itu 300 pendeta, kurang lebih ya. 100 profesor. 100 pengacara. 30 hakim, 1 dekan fakultas hukum, 60 dokter, 1 dekan fakultas kedokteran kalau sekarang ya, 14 rektor, coba bayangkan saudara, 3 gubernur negara bagian, 1 menteri keuangan kurang lebih, dan seorang wakil presiden. Betapa luar biasanya keturunan yang ada di Jonathan Edwards bandingkan dengan yang ada di Max Jukes. Kita sering mendengar perbandingan ini, tapi kita harus menyadari itu berasal dari proses kesadaran sebagai pewaris yang bertanggung jawab, yang mau yara, yang mau mengajarkan dengan sungguh-sungguh kepada generasinya. Tadi saya katakan, walaupun anakmu sudah menikah, jangan segan-segan untuk urusan rohani Anda pasti terlibat. Minimal berdoa, mengingatkan, dan mulai berhubungan dengan Tuhan. Punya roh yang peka, apakah anakku ini kurang setia kepada Tuhan. Harus berani menegur bila perlu, dengan kasih. Urusan-urusan yang lain, okelah mereka bisa berjalan sendiri. Tapi untuk tudung rohani ini tidak pernah putus. Terus, bahkan menjelang mati pun orang-orang penting seperti Musa, Abraham, Ishak, Yakub masih tetap melanjutkan tudung itu dengan memberikan urapan-urapan nubuat yang luar biasa. Lihat Max Jukes. Max Jukes kurang lebih 1.200 keturunannya. Ia bukan orang percaya,
dan dia juga menikah dengan wanita yang kurang lebih mirip dengan dia. 310 gelandangan profesional. Gelandangan, orang Bambung. 440 orang yang menghancurkan hidupnya dengan apa ya? Mabuk-mabukan, pesta pora, rusak-rusakan. Ya, dan masuk penjara, pembunuhan, perampokan, ya, kemudian terjerat alkohol 600 orang, prostitusi, pelacuran, dan merugikan negara sampai kurang lebih 1.250 juta US dollar di New York. Saudara, ini jomplang. Dari mana ini bisa seperti ini? Karena tidak berjalannya tanggung jawab pewarisan dari generasi di atasnya dengan benar. Maka penting karakter itu harus kita bangun dengan kesungguhan buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai satu ketika kita melihat mereka benar-benar ada di dalam Tuhan. Karena apa ya? Kalau tidak demikian, tidak akan terjadi sebuah kontinuitas kerajaan. Karena proses pewarisan. Nama Tuhan tidak akan dipermuliakan kalau pewarisan karakter tidak terjadi. Nah, akhir dari poin 2 ini begini. Karena kita mewariskan karakter, maka konsekuensi logisnya kita sebagai pewaris, orang yang mewariskan maksudnya harus membangun karakter juga seperti Kristus. Ada tanggung jawab di sana. Kiranya poin kedua ini juga menjadi pusat perhatian kita semua warga kerajaan. Dan kita dengan serius mulai hari ini, mengajarkan, mengarahkan mereka dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga dan terakhir. Next, warisan iman. Jangan lupa, jadi yang pertama warisan harta, warisan karakter, warisan iman. Orang yang tanggung jawab itu akan punya tanggung jawab pewarisan iman. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel, saya tulis di bawah. Asaf, ya kemarin disinggung juga oleh Bapak Gembala senior kita. Obed Edom yang setia melayani terus sampai keturunan ke-6 kesekian. Itu semua karena apa? Ya karena proses pewarisan iman. Seperti yang dikatakan Paulus, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Jadi Rasul Paulus tahu iman Timotius itu warisan dari neneknya yang hebat itu yang bernama Lois. Dan Rasul Paulus tahu juga Lois ini mewariskannya kepada ibunya Timotius yang adalah Eunike namanya. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Walaupun kita tahu Timotius hidup dalam keluarga yang berbeda kebudayaan. Konon orang tuanya, papahnya makanya tidak ditulis dari ibu. Ya, kenapa ini? Ada tekad yang luar biasa dari si pewaris untuk melanjutkan warisan iman. Saudara, ini membutuhkan amat sangat serius. Saya singgung di sini minimal target kerajaan Allah itu yang disebut berhasil sebagai anak-anak Tuhan itu sudah minimal ini aja. Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Biarlah Andreas, saya sebut anak pertama saya, Tiffany. Saya sebut nanti sebentar tahun depan anaknya Tiffany. Saya sebut lagi nanti cucunya Tiffany. Minimal harus tetap percaya dan tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebutkan masing-masing dalam hati saudara dan imani minimal itu target dari warga kerajaan yang pagi ini mendengar firman Tuhan ini. Paling tidak anakmu, cucumu, dan cicitmu tetap tinggal di dalam Tuhan. Ayo rame-rame katakan amin. Ya, jangan ada yang sampai kemudian meleset. Pewarisan iman tidak terjadi. Entah anaknya kemana, menikah dengan tidak kenal Tuhan,
apalagi meninggalkan Tuhan. Kemudian cucunya di mana? Warga kerajaan, hari ini yang saudara sudah punya anak-anak. Pagi ini kau mesti tahu anak-anakmu beribadah atau tidak. Itu penting. Ibadah di mana? Tertanam di gereja mana? Bukan sebagai follower, tapi sungguh-sungguh sebagai jemaat. Yang terlindungi, tercover secara rohani oleh sebuah pelayanan pastoral penggembalaan. Ini penting. Ini fungsi pewarisan iman. Ini zaman-zaman akhir. Kalau kita tidak serius dengan tanggung jawab ini, kita akan dianggap sebagai generasi yang gagal nanti oleh Tuhan. Pertama, apakah anak saudara hari ini mungkin yang di luar kota? Kalau lewat khotbah ini engkau teringat, sehabis khotbah ini, telepon. Nah, kebaktian di mana hari ini? Ibadah di mana hari ini? Walaupun online, mereka harus tetap berada di dalam jalur pewarisan iman. Ingat loh ya, iblis itu sekarang mengaum-ngaum untuk menelan siapa yang dapat ditelan. Kalau engkau sudah punya cucu, hai para engkong dan emak, cucumu sudah dewasa, sudah agak besar, jangan sungkan. Itu kan urusannya papa mama, tidak. Anda pun pernah dan Anda pun harus tetap. Di mana kamu? Ibadah di mana? Apakah sudah baca firman? Apakah sudah memberikan waktu untuk Tuhan di hari ini? Nah, saudara, minimal 4 saja ini dulu dah targetnya. Dari saudara, anak saudara, cucu saudara, dan cicit saudara. Dan hal yang sama harus dilakukan. Proses pewarisan ini tidak bisa main-main, saudara. Hari ini kita membutuhkan sebuah komitmen untuk itu. Lanjut, next ya, Mazmur 78. Ada kesungguhan, hal-hal yang kami dengar, kata Asaf, dan kami terima, yang dikisahkan oleh nenek moyang kami tak mau merahasiakannya terhadap anak-anak kami. Kami mau mewartakan kepada angkatan yang kemudian. Tentang apa? Tentang kuasa Tuhan dan karya-karyanya yang besar, serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ayo warga kerajaan yang mendengar firman pagi ini, Anda yang sudah mature, punya tanggung jawab. Bukan hanya tugasnya Pak Timotius Arifin, Pak Roni, Pak Sugiharto, ataupun siapapun kita yang menyampaikan firman, tapi tugas kita bersama. Abraham bertanggung jawab atas Ishak, Yakub, Ishak atas Yakub, Yakub atas seluruh keturunan Israel. Kita pun sama hari ini. Kami tidak mau merahasiakannya terhadap anak-anak kami. Ayo, terus sampaikan kebenaran itu, sampaikan pewarisan iman itu, agar nama Tuhan dimuliakan. Warga kerajaan, saya ulang dari depan. Orang yang mature itu ditandai dengan tanggung jawab. Menjadi pewaris, tidak bisa main-main dalam hidup. Mewariskan harta, diatur mulai sekarang, mewariskan karakter, dan mewariskan iman. Kalau saudara atau kita sebagai warga kerajaan mendapati di pohon keluarga kita di masa lalu ada yang tidak benar, itu saatnya harus putus pada generasi kita. Katakan amin. Kan saudara sudah dewasa sekarang tahu, mak engkong kita dulu bagaimana. Tadi di dalam Petrus katakan kita telah mewarisi cara hidup yang sia-sia mungkin dulu. Ini saatnya harus dihentikan di generasi kita. Kita dengan jujur mengatakan, nah ini dulu salah, papa dulu salah, mama salah. Pewarisan itu merupakan gerakan simultan untuk melakukan semua hal agar generasi berikutnya betul-betul berkenan kepada Tuhan. Next, kita punya komitmen dan tanggung jawab. Saya akan segera mengakhiri. Apa itu? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan. Dan selanjutnya, dan itu kan mari kita meninggalkan beban dan dosa-dosa dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ini ya saudara. Positioning kita ini sebagai pewaris akhir zaman. Kita bertanggung jawab, makanya mesti harus punya komitmen sebagai orang dewasa atas tersenggaranya seluruh rencana Allah. Bayangkan seperti pelari estafet itu. Kalau kita tidak melakukan tugas pewarisan tentang 3 hal ini, berarti kita sedang tidak menyampaikan tongkat itu. Dan itu akan putus. Dan akibatnya apa? Seluruh rencana Allah yang dari kekal sampai Kristus korban di atas kayu salib sepertinya sia-sia. Ya, kalau kita tidak melakukan tanggung jawab itu, gereja bertanggung jawab, tapi kita hanya 1 jam, apalagi kalau pandemi begini tidak bisa lama, tidak bisa ketemu lagi, tidak optimal. Sekolah minggu juga begitu, hanya 15 menit. Orang muda, kadis juga begitu, semua. Pewarisan dan pola penyelenggaraannya ini menjadi tanggung jawab setiap warga kerajaan atas tersenggaranya rencana Allah sejak awal dunia dijadikan. Dan kita sekarang ini ibarat pelari terakhir yang harus mewariskannya kepada tongkat berikutnya di anak kita. Dan mengakhirinya nanti kapanpun Tuhan akan selesaikan itu. Finishingnya saya setuju dengan Pak Arifin, tidak cukup well tapi great. Karena apa? Kita melihat generasi-generasi kita sudah terwariskan hal-hal penting, yaitu kingdom heritage itu sudah terwariskan semua. Bayangkan secara harta mereka tidak kekurangan dan tidak pernah meminta-minta roti. Karakter mereka seperti Kristus dan mereka punya iman yang mantap. Bukankah ini dambaan setiap orang yang dewasa? Saya tutup dengan sebuah quote yang berasal dari Billy Graham dan disempurnakan oleh The Pilgrims. Bahasa Indonesianya langsung saya terjemahkan bebas begini. Warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak cucu adalah bukan hanya uang, tapi penting itu, tapi juga karakter dan iman. Makanya Dr. Billy Graham ini sampai usia hampir 100 tahun dan dia tetap kokoh melantik sekian banyak presiden. Dan beliau betul-betul menjadi pewaris yang tangguh. Hidupnya begitu lurus. Dan dialah contoh pewaris yang meneladani Kristus. Mari warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, di bulan Mature ini, kita betul-betul bertanggung jawab atas tugas ini. Kami, gereja dan seluruh pelayanan pastoral, tidak bisa berjalan sendiri. Apa yang kami tabur hari ini, supaya membekali saudara menjadi pewaris yang handal di dalam garis keluarga masing-masing dan akhirnya juga bagi generasi di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua dan Roh Kudus akan melanjutkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.